untuk bisa mencoba masuk dulu ke semua Zoom kita, link kita yang sudah dibagikan. Nanti kita akan admit ya bagi Bapak Ibu sampai dengan kuotanya tercukupi, kuota untuk Zoom. Nanti sisanya kita akan bisa dinikmati online di YouTube. Membahas ya saja, yaitu apa? Yang membahas 3 topik saja, yaitu PKWT, Al-Hidayah, dan PKWI. Ya, untuk PHK memang kita batasi kemarin. Baik, maaf ini saya masih cek untuk yang suara dari luar. Lain kalau memang nanti ada jadi diadakan ya. Nah, itu Pak ya, PKWT, Al-Hidayah, dan PKWI. Akan diselesaikan apa Mas ya? Ya, penting kita lihat waktunya. Kita waktu. Baik Bapak Ibu, ya saya kira mohon untuk bisa di mute dulu sebelum kita mulai. Untuk speakernya mohon bisa di mute dulu sehingga lebih suara kita akan fokus kepada pembicara nanti sebelum acara kita mulai. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, nampaknya waktu segera menuju ke jam 2. Saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian, barangkali yang baru bergabung dari seluruh penjuru tanah air. Saya lihat semuanya wajah-wajahnya sangat gembira, sangat happy. Semoga semua Bapak Ibu sehat di tempat Bapak Ibu sekalian. Tidak ada hal-hal yang membuat kita terganggu kegiatannya. Kalaupun ada, mungkin rekan-rekan kita di beberapa tempat masih ada mungkin banjir, mungkin belum sepenuhnya surut. Kita doakan beliau-beliau teman-teman kita segera teratasi persoalan terkait banjir dan seterusnya. Saya kira HRWiki concern fokus kepada kepedulian kepada kita semuanya di seluruh tanah air. Saya kira demikian. Baik, apakah suara saya cukup bisa didengar Bapak Ibu? Sangat jelas. Baik. Jelas Pak, jelas. Terima Bisa, kasih. Terima kasih. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Ya, Bapak Ibu sebelum mulai mohon bisa dilihat di chat room. Di situ ada beberapa pengumuman. Nanti untuk daftar hadir akan kita bagikan linknya pada saat sudah setengah jalan ya paling tidak dari pembicara ya Pak Rinaldi, sehingga semuanya fokus mendengarkan dan berinteraksi karena materi dispersonality ini sangat penting ya buat kita semuanya sebagai praktisi HR maupun sebagai profesional ya. Jadi nggak cuma HRD nih, yang saya lihat juga Bapak Ibu ini banyak juga dari profesional ya, entah itu sales, entah itu psikolog ya, entah itu manajer-manajer yang lain. Saya kira memanfaatkan materi dari DIS ini sangat penting sekali ya. Saya kira kita setuju itu, dan nanti Pak Rinaldi tentunya akan membantu kita memahami apa itu konsep DIS profile dan bagaimana penerapannya mendukung pekerjaan kita. Baik, sebelum mulai kita lihat dulu sudah 59 orang, tentunya masih banyak yang di belakang ya. Oke. Baik, karena sudah 3 menit kurang dari jam 2, coba saya ingin mendengarkan salam kita, salam sehat, salam semangat. Kalau saya teriak HRWiki,
semangat, produktif, sehat, gitu ya. Baik, saya akan teriak HR Wiki, kita bilang semangat, produktif, sehat. Ulangi ya, semangat, produktif, sehat. Oke, karena kita harus sehat gitu ya. HR Wiki itu semuanya sehat gitu. Oke, HR Wiki. Semangat, produktif, sehat. Oke, terima kasih. Ya, saya kira kita semuanya semoga semangat belajar terus ya, sejak sampai sekarang. Ya, baiklah. Waktu sudah mendekati jam 2, maka sebelum kita mulai, saya ingin menyapa Bapak pembicara, ya, Pak Rinaldi Pasaribu. Selamat siang, Pak Rinaldi. Selamat siang, Pak. Gimana kabar, sehat? Sehat, Pak, sehat. Oke, saya lihat Bapak sangat bersemangat. Tentunya ini akan menginspirasi semua Bapak Ibu yang lain peserta untuk lebih semangat dan belajar ke Bapak nanti selama kurang lebih 1 jam hingga 1,5 jam dengan pertanyaan. Saya kira kita akan diberikan ilmu yang luar biasa ya. Saya juga kalau melihat training pesertanya banyak seperti ini, semangat itu rasanya kayak pingin setiap hari training gitu ya, kalau memang sempat gitu ya. Tapi tentunya training kita hari ini kita jadwalkan hari Minggu, hari yang cukup punya waktu, sehingga semoga nanti penyerapannya akan lebih banyak. Baik, Pak Rinaldi, sebelum kita mulai, boleh minta izin saya akan membacakan sedikit Pak ya mengenai Bapak. Nanti kalau mungkin ada yang kurang boleh ditambahkan Pak Rinaldi. Silakan Pak Gus. Baik, Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum kita mulai tentu pertama-tama saya mengajak mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di waktu sekarang kita diberikan kesehatan ya, sehingga bisa bertemu dalam suasana belajar terus ya di HR Wiki. HR Wiki sangat menarik dan sangat banyak manfaatnya buat kita semuanya ya. Dan hari ini telah siap materi DIS Profile Personality yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Rinaldi Pasaribu ya. Beliau ini seorang praktisi SDM ya. Saya kira sudah sangat banyak yang mengenal beliau, sudah lebih dari 24 tahun di bidang praktik SDM, di bidang industri yang berbagai macam. Ada kontraktor dan juga kelapa sawit, pendidikan, retail dan seterusnya. Nanti ada display juga ya. Tentu sangat penting karena beliau juga konsultan outsourcing industri oil and gas. Dan satu lagi, dia bikin justru dia bikin, dia jual 80 satu piring. Angels Code Solution. Ya. Satu piring itu satu piring makan, kayak piring makan mami gitu. Oh ya, enggak sih. Ya, gua mau ke atas dulu. Suaranya hilang-hilang. Dia model kayak mami gitu. Ya, dan satu lagi sangat penting, beliau ini adalah pendamping UMKM ya. Jadi nanti mungkin selain belajar DIS, ternyata beliau ini juga seorang pendamping UMKM, sangat penting di saat seperti ini. Dan Master Mentor UMKM. Wah, ini sangat menarik ini. Kayaknya paket lengkap nih Pak Rinaldi ya. Namun untuk lebih lengkapnya minta izin saya akan share untuk fotonya ya. Baik, apakah untuk slide-nya bisa dibaca? Bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ya, nah, ini judul kita hari ini. Kemudian kita juga punya profil Pak narasumber ya, Pak Rinaldi, dan kemudian background-nya sangat lengkap, paket lengkap, dan di sana ada termasuk pendamping UMKM. Ini sangat menarik ya, di saat kita sekarang memang fokus bangkit kembali secara ekonomi. Nanti beliau akan fokus kepada di profile personality, mungkin di sedikit share juga tentang UMKM.
saya kira maaf, untuk yang hari ini kita akan fokus dulu kepada mendengarkan materi selama 1 jam, jadi 60 menit. Nanti selanjutnya 30 menit kita akan tanya jawab. Namun tanya jawab mohon untuk Bapak Ibu yang mau boleh chat room dulu. Setelah chat room baru jawab dengan memilih. Nanti selebihnya kita minta yang bersangkutan yang bertanya mengaktifkan speakernya. Itu sehingga 1 jam nanti kita presentasi dan setelah itu kita akan selesai kira-kira jam 15.30 ya. 15.30 kita akan selesai. Ya semoga tidak lalu lanjut. Kita akan berakhir untuk kesimpulan dari this profile session sore hari ini. Baik, apakah sudah siap Pak Rinaldi? Ya Pak. Baik, untuk itu teman-teman semuanya, mari kita sambut Pak Rinaldi Pasaribu untuk this profile personality. Silakan Pak. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa ketemu pada siang hari ini. Terima kasih buat kesempatannya ngobrol-ngobrol di HR Wiki ya. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah hadir. Mungkin siang-siang seperti ini enaknya tidur atau berleha-leha ya karena lagi hari libur. Tapi hari ini Bapak Ibu mau datang ke sini untuk kita mendengarkan lah, saya sharing lah. Saya nggak bisa bilang mengajari, tapi sharing mengenai DISC ini. Dan saya berharap ini bisa menjadi masukan insight buat kita semua. Ya, perkenalkan saya nama lengkap Rinaldi Anggiat Maruliasi Pasaribu, biasa dipanggil Rinaldi. Betul ya, sekitar 24 tahun saya mendalami atau menggeluti lah sebagai praktisi di dunia HR, gitu ya. Mulai dari tour and travel, kontraktor, macam-macam lah ya. Banyak belajar, khususnya waktu saya di kelapa sawit itu saya benar-benar banyak belajar tentang HR di sana. Karena di sana HR itu, HRD itu kayak lurah. Kita ngurusin orang mulai dari orang lahir sampai orang meninggal kita urusin. Karena kita ada di dalam satu lingkungan. Waktu itu sekitar 700 orang karyawannya, satu estate. Itulah saya mulai belajar, ternyata HR itu benar-benar kerjaan yang gak gampang. Ya kadang-kadang malam-malam kita bisa diketok-ketok di telepon, ada yang mau lahiran, harus cari ambulans segala macam karena ini kita di kelapa sawit ya. Jadi jauh. Ke kota terdekat aja 1 jam. Jadi benar-benar itu udah kayak Bapak Lurahnya lah. Ya, jadi saya banyak belajar di sana dan saya senang berbagi. Ya. Mungkin perkenalan dari saya itu Bapak tadi terlalu kencang. Apa? Sorry, kurang terdengar? Cukup ya suara saya ya? Cukup jelas, jelas terdengar Pak. Lanjut Pak, jelas. Oke. Ya, sebelum saya mau share, ada beberapa hal yang saya mau bicarakan dulu. Orang bilang disclaimer, gitulah ya. Biasanya kan kalau ada sesuatu disclaimer dulu. Jadi hari ini saya membawakan DISC sebagai saya praktisi, gitu ya. Karena memang saya praktisi, saya bukan orang psikolog. Jadi apa yang saya bagikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya dan belajar saya selama yang pertama, yang kedua, satu guru, satu ilmu. Ya, mohon kita saling support saja gitu ya. Jadi saya coba bisa share, satu guru kita satu ilmu. Saya percaya di sini banyak orang yang lebih ahli dari saya. Mungkin nanti kita bisa saling sharing. 2 hal itu aja sih yang saya mau disclaim sebelum saya sharing tentang hal ini. Oke, ada 3 hal yang akan saya harap kita sama-sama bisa belajar, yang bisa sama-sama kita raih melalui sharing hari ini. Yang pertama adalah dari kita sharing hari ini kita bisa belajar atau kita bisa sharing bahwa kita menyadari dari DISC ini Tuhan itu pencipta yang luar biasa. Ya, kita berbeda-beda, kita unik. Kita masing-masing pasti punya kelebihan, punya kelemahan. Kenapa dia seperti itu? Kenapa saya seperti ini? Inilah yang kita mau syukuri bahwa kita memang masing-masing unik. Yang kedua,
kita juga bisa sama-sama belajar dan menyadari dan memahami diri kita sendiri. Kita punya kelebihan apa, kita punya kelemahan apa, dari situ kita mau belajar untuk mengembangkan kelebihan kita dan mengurangi kekurangan kita. Yang ketiga, di sini kita bisa belajar untuk memahami orang lain. Kenapa sih dia seperti itu? Kenapa sih waktu saya ngomong, dia kok kayak gini? Kenapa sih dia caranya begitu? Karena memang unik. Jadi kita bisa menyadari dan memahami orang lain. Nah, 3 hal ini yang saya harapkan kita bisa sama-sama dapatkan nanti setelah akhir dari sharing hari ini. Oke, untuk memasukin sharing hari ini, kita ajak semua peserta Bapak Ibu untuk sama-sama 1-2 menit berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya Tuhan tolong acara hari ini berlangsung dengan baik dan Tuhan tolong, karena kita tergantung nih ya, internet, listrik dan segala macam semua bisa mulus. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu, kita ngomong DISC sebenarnya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita belajar untuk mengerti diri sendiri dan juga mengerti orang lain. Di sini kalau kita lihat bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Pak Rinadi, ini kebetulan ada satu peserta suaminya positif COVID ya. Kita peserta di sini kita mohon doakan kesembuhannya. Oke. Ya. Oh, ya, baik. Saya kasih waktu 1-2 menit lagi, sekali lagi kita berdoa buat peserta yang ada suaminya COVID ya, supaya Tuhan tolong memberikan kesembuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Doa selesai. Ya, kita sama-sama terus berdoa ya, supaya melalui obat-obatan yang diberikan, istirahat, bisa sembuh ya. Memang saat ini COVID lagi tinggi-tingginya, jadi kita memang harus bisa menjaga diri masing-masing. Oke, kita boleh mulai? Lanjut? Setuju ya? Oke, belajar DISC adalah kita belajar soal diri kita dan belajar soal diri orang lain. Jadi kenapa saya kasih gambar segini? Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, menentukan cara orang lain juga memperlakukan kita. Jadi kalau kita mohon maaf supaya tidak mengganggu yang lain yang masih tolong di-unmute supaya tidak mengganggu. Oke, jadi melalui DISC ini kita bisa belajar mengerti bagaimana sih kita bisa, kalau kita sebagai atasan mengontrol anak buah kita, atau kalau kita sebagai bawahan, kenapa sih atasan kita seperti itu, atau kita yang sudah berkeluarga, kenapa anak kita seperti ini? Kenapa istri kita seperti ini? Ini memang ada latar belakang dari DISC. Ya. Oke, saya mau kasih pertanyaan dulu nih buat Bapak Ibu semua. Nanti yang mau jawab tolong angkat tangan dulu, baru di-mute. Silakan Pak, next. Nah ini, coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu sekarang ini sedang lagi nyetir gitu ya di jalan, tiba-tiba ada yang nyalip nih, secara kasar lah pokoknya, ya. Kira-kira reaksinya seperti apa? Mungkin ada yang mau share nggak nih? Wah ini ada 100 orang. 4 orang deh, tapi satu-satu. Coba angkat tangan dulu, baru dinyalakan speakernya. Silakan. Ada? Silakan Bapak Ibu. Nggak apa-apa, kita sama-sama supaya enak nih. Maksudnya coba membayangkan. Oke, ini ada yang udah jawab di sini. Memperlambat mobil. Oke, ada yang di chatting ada yang menjawab. Ibu Sri Hidayati, boleh nggak di speakernya diaktifkan, Bu? Iya, Pak. Iya. Ya, Ibu, kenapa tuh memperlambat mobil? Kenapa tuh, Bu? Cari selamat, Pak. Cari selamat, oke. Cari selamat, ya. Ada orang itu langsung diperlambat ya, Bu ya, untuk cari selamat. Iya, ya. Kita yang cari selamat aja. Banyak orang yang banyak orang aneh sekarang kalau di jalanan, jadi kita cari selamat aja. Ya, gitu, Pak. Ibu Sri Hidayati. Ini ada Bapak Wahyu S. Pak Wahyu, silakan. Ibu, Pak. Oh, maaf, Ibu. Aduh. Maaf, ya, Pak. Udah biasa, Pak, nama laki-laki. Ya, silakan, ya, Ibu. Kalau saya ya biarin aja, kan di jalan milik umum. Mungkin
lagi ada keperluan mendadak begitu. Jadi kita nggak stres, orang lain juga nggak stres. Oke. 2 orang lagi. Ini Bapak apa Ibu Sukma nih? Saya takut salah nih. Gak apa-apa, Pak. Kalau saya kenapa berdoa ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, kita nggak tahu dia gimana dan lain sebagainya. Satu-satu yang bisa kita lakukan ya berdoa semoga dia selamat aja. Oke, wah ini nggak ada yang bisa kita lakukan di situ. Oke. Nggak ada artinya kecuali ya berdoa itu aja, Pak. Oke, terima kasih Ibu Sukma. Terakhir nih Bapak kayaknya ini ya, kalau Bapak Sulbi ya. Wah ini seru nih. Pak Sulbi atau Ibu nih jangan-jangan. Iya, saya perempuan, Bapak. Aduh, maaf ya, Saya Bu. perempuan. Tebakannya salah melulu saya nih. Emang nama saya mirip laki-laki. Silakan Bu, kenapa nih Bu sampai Ibu tulis di sini mengumpat? Karena kalau nyalip gitu bikin orang kaget ya. Jadi kalau saya misalnya disalib mendadak gitu pasti saya akan mengumpat. Oke. Oke, terima kasih buat yang sudah sharing tadi ya pendapatnya ya kalau ada kondisi seperti ini Pak. Ini kenapa kita begini adalah karena memang bawaan dari kita gitu ya. Reaksi kita menghadapi sesuatu itu karena apa? Memang udah kalau kita belajar di ESC nanti saya jelaskan lebih jauh. Kalau orang D akan seperti ini, orang I akan seperti ini, orang S akan seperti ini. Mungkin nggak 100% sama karena saya percaya masing-masing orang nggak cuma punya satu ya misalnya jadi orang D aja yang dominan aja, tapi pasti ada hal yang ada ada ini yang lain yang memang ada di dalam diri dia gitu ya. Oke, boleh di next Pak Agus. Siap. Oke, yang pertama ini jawabannya adalah silakan. Kalau ini mengejar mobil tersebut, dia bilang menyalip, kalau perlu pepet sambil teriak, "Hey, boy, nggak ada mata lo," atau apa gitu ya. Wah, pokoknya tadi mengumpat. Bisa juga masuk ke sini. Gitu ya. Jadi udah ketahuan nih. Yang merah ini yang seperti ini. Yang kedua, membiarkan saja mobil tersebut berlalu, tapi langsung sibuk perhatiin supir. Orang-orangnya ada berapa nih, di dalam seperti apa. Bahkan kalau ada lampu merah ketemu ekstrimnya, dia bisa ngajak kenalan nih. Tapi ini terlalu ekstrim, biasanya nggak terlalu. Tapi berusaha untuk perhatiin. Ini orang kok bisa begini sih, seperti apa sih ini? Ini yang kedua, skenario yang kedua. Yang ketiga adalah dia coba biarin aja deh, gitu ya. Mungkin dia lagi buru-buru, ya udahlah nggak apa-apa, cari aman, didoain aja, gitu ya. Ini orang yang seperti ini situasi yang ketiga. Yang terakhir adalah dia coba analisa nih mobilnya, coba diingetin. Bila perlu apalin plat mobilnya, aksesorisnya apa. Nanti kalau 2 atau 3 bulan lagi ketemu nih, ini nih dulu nih yang nyalip mobil saya nih. Dia benar-benar bisa nginget. Nah, ini adalah 4 kepribadian di dalam DISC. Ya. Dibilang setiap individu memiliki 4 faktor perilaku dan dengan berbagai tingkat. Ada yang D-nya tinggi, ada yang I-nya tinggi. Ini yang menemukan adalah, silakan Pak, dilanjutkan. Adalah William Moulton Marston ya. Dia yang menemukan adalah, dia ini orang psikolog dari Amerika, dan dia bergelar PhD. Gitu ya. Dia yang menemukan DISC ini. Ya. Jadi dia bilang setiap individu memiliki 4 faktor perilaku dengan berbagai tingkat intensitasnya. Ada yang kecenderungannya D-nya tinggi, ada yang kecenderungannya I-nya tinggi, S-nya tinggi, atau C-nya tinggi. Silakan lanjut, Pak. Ya, D itu dibilang dominan, I influence, S steadiness, C compliance. Nah, kita akan sharing mengenai 4 karakter ini, 4 ini di masing-masing orang gitu ya. Pertama, silakan Pak, lanjut. Ya, dominan itu dibilang orang-orang yang dikatakan kuasa gitu ya, orang yang benar-benar
Kalau Bapak Ibu lihat di sini, sebelum saya lanjut, yang di atas ini adalah dominan dan influence. Yang di atas ini adalah orang-orang yang ekstrovert. Dibilang orang-orang ekstrovert itu terlihat jelas mereka mudah bicara, gampang bergaul. Sedangkan orang-orang yang di bawah ini yang compliance dan steadiness ini orang-orang introvert. Orangnya lebih pendiam, lebih nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau yang di sebelah kiri, yang kuasa dan pemikir ini, dominance dan compliance ini fokusnya pada tugas. Ya. Sedangkan kalau yang influence dan steadiness ini fokusnya pada orang. Nanti kita lihat lebih jauh ya mengenai hal ini. Silakan Pak, lanjut. Kita ngomong soal orang D. Orang D itu orang dominance atau orang yang berkuasa, dia bilang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memang berorientasinya pada target. Mereka orang-orang yang kalau dikasih target memang orientasinya ke sana. Mereka orang-orang yang berkemauan keras, ya. Mereka tuh benar-benar apa adanya dia. Kalau bicara tuh saklek, bodoh amat, nggak mau tahu akan perasaan orang lain. Orang-orang dominasi ini juga orang yang nggak sabaran, ya. Orang-orang yang nggak sabaran. Biasanya kalau di kantor nih, mereka ruangan kantornya tidak terorganisir dengan rapi, tapi mereka bisa ingat mereka taruh di mana nih bukunya, mereka bisa ingat, oh iya ya, filenya ada di sini. Ini kekuatan-kekuatan dari orang D, orang dominance. Lalu mereka kalau kita kenalan nama orang dominance, kalau kita salaman tuh mereka akan mantap gitu loh salamannya. Halo, saya Rinaldi misalnya, ya. Dan mereka kalau bicara tuh berani menatap mata. Mereka bukan orang yang apa ya, pokoknya kelihatan tegas kayak kalau kita lihat di sini penggambarannya ya. Orang-orang D ini memang orang yang berani gitu ya. Dan mereka orang-orang yang menguasai atau mencoba dominasi. Jadi kalau biasanya berbicara dengan orang, kelihatan nih orang yang menguasai itu rata-rata orang yang dominans. Gitu ya. Mereka orang yang juga dibilang agresif dan berani mengkritik secara langsung. Mereka nggak mau tahu kalau mereka menurut mereka nggak benar, mereka akan bilang nggak mau tahu perasaan orang. Ini kebanyakan orang-orang D. Juga di dalam, silakan lanjut Pak Agus. Dalam berpakaian, mereka ini orang-orang yang praktis, ya. Dibilang tidak terlalu memperhatikan kerapihan. Mereka pokok tampilnya, ya gua begini nih. Nah ini adalah orang-orang dominas. Mereka adalah orang-orang yang memang kalau kita lihat benar-benar karena mereka orang yang agresif, mereka karena mereka orang ya silakan diteruskan saja Pak Agus. Mereka orang yang berani. Jadi mereka orang D ini benar-benar terlihat gampang dilihat. Biasanya ini orang-orang yang bisa memanfaatkan kemampuan dominasnya, mereka bisa sebagai seorang orang leader atau seorang pemimpin. Ini orang dominas. Nanti kalau mau sharing atau mau bertanya silakan ya nanti setelah ini. Lalu yang kedua yang I. Orang yang I adalah orang, sebentar, kelebihannya mereka dulu ya. Mereka punya motivasi yang kuat untuk sukses. Orang-orang D ini memiliki daya juang yang tinggi dalam mencapai tujuan karir mereka, dalam hidup mereka. Mereka orang yang problem solver, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak buah seperti ini benar-benar bisa di-challenge nih. Orang-orang yang seperti ini bisa di-challenge untuk bisa melakukan banyak hal. Ini memang mereka diberikan anugerah dari Tuhan yang luar biasa untuk mereka punya daya juang. Mereka orang yang nggak kenal kata menyerah. Ya. Lalu mereka punya kekurangan. Mereka itu punya kekurangan tuh temperamental memang. Mereka nggak suka rutinitas. Mereka sulit percaya orang lain. Jadi kalau di sini yang jadi atasan gitu punya anak buah D, biasanya mereka memang nggak suka deh tuh dengan rutinitas. Kelihatan banget. Mereka orangnya temperamental, juga orang-orang D ini akan sulit untuk percaya pada orang. Ini masing-masing orang memang pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ini adalah kekurangan dari tipe dominance. Lalu yang kedua, kita mau bicara soal orang influence, gitu ya. Orang influence ini bersahabat, bilang mudah bergaul, orangnya rame. Kalau kita di tempat
pesta atau di tempat ngumpul itu kelihatan banget deh orang influence ini orangnya rame ngobrol, jadi daya tarik. Biasanya kalau dia ngomong tuh orang ngeliatin gitu ya. Dia banyak ya menggerakkan tangan kalau bicara, orangnya pokoknya gaul banget dah kalau dibilang. Kalau di dalam kantor tuh biasanya kalau kita lihat ada karyawan yang cenderung berantakan, ruang kantornya nggak rapi gitu ya, itu biasanya orang influence, dan mereka juga suka lupa kalau naruh sesuatu gitu ya. Dan biasanya orang-orang influence itu kalau itu suka naruh gambar-gambar foto diri, piala, pokoknya dia pengen dikenal gitu ya, orangnya antusias, dia senang bercerita, tapi ada kelemahannya, mereka nggak suka hal-hal yang detail gitu ya. Dan kalau mereka berpakaian kelihatan banget tuh mereka ngikutin model. Jadi kalau kita di jalan atau di mall gitu ketemu orang yang wah kayaknya model ini biasanya orang influence. Yang mereka punya kelebihan itu optimis gitu ya. Orang yang sosial lah, gampang karena mereka gampang bergaul, mereka kelihatan energik sekali. Inilah kelebihan-kelebihan dari orang influence. Tapi di samping itu mereka punya kelemahan ya. Mereka itu juga emosional sebenarnya ya. Mereka cuma mau dengar apa yang ingin didengar. Kalau nggak, menurut mereka nggak buat mereka nggak ingin dengar ya mereka nggak ingin dengar. Ya, ini orang-orang I. Kita belajar dulu yang I. Lanjut ke orang-orang I ini adalah juga ini langsung steadiness ya. Orang steadiness ini adalah orang yang dibilang sabar ya, orang yang tenang, orang yang cool. Biasanya dia orang yang pendengar yang baik ya. Orang-orang yang kalau kita mau curhat nih paling enak sama orang-orang steadiness. Karena apa? Mereka memang orang yang mau dengerin, mau belajar untuk mengerti, terus punya empati yang cukup tinggi biasanya. Dan biasanya mereka tuh taruh foto-foto keluarga dia, foto tentang binatang kesayangan. Ya, orang-orangnya itu yang kalau di kantor itu biasanya mejanya rapi, terorganisasi dengan baik ya. Nah, orang-orang steadiness ini biasanya orang yang jarang menuntut ya. Mereka biasanya itu orang yang mudah puas dan mereka nggak mau konflik. Mereka paling nggak suka konflik. Ya. Kalau kita tanya, mereka sering membuat pernyataan-pernyataan yang tentatif. Misalnya kita punya anak buah, kapan nih selesai? Oh iya Pak, nanti saya selesaikan. Nah itu dia nggak bisa kasih tenggat tuh. Biasanya orang-orang steadiness tuh mereka memang kasih jawaban-jawaban yang tentatif. Dan mereka memang agak lambat biasanya. Ya. Dan mereka ini orang-orang yang nggak suka perubahan. Jadi memang mereka orang yang status quo tuh, seneng dengan status quo. Kalau ada perubahan tuh langsung ngerasa, wah curiga kok bisa seperti ini. Dan orang-orangnya orang-orang yang kelihatannya santai kalau berbusana ya. Mereka suka yang busana-busana yang nyaman. Lalu kelebihan mereka ini tadi seperti saya bilang, mereka orang yang sabar gitu ya. Mereka pendengar yang baik. Mereka tuh kalau ada orang yang curhat tuh bener-bener dengerin gitu ya. Mereka tertarik akan perasaan orang, masalah orang. Mereka bisa kasih jalan keluar. Mereka stabil gitu ya. Mereka bisa nyelesain tugas tuh sampai selesai. Ini orang-orang yang punya kelebihan orang S. Tapi di samping itu mereka punya kekurangan juga nih. Kekurangan mereka, maaf sebentar. Mereka tadi seperti saya bilang, orang yang sulit berubah. Mereka orang-orang yang menghindari konflik. Mereka nggak suka konflik. Jadi kalau ada konflik itu buat mereka mendingan dihindari deh. Nah ini adalah orang-orang S. Ya, orang-orang S ini termotivasi oleh kontrak kerja, bagian dari kelompok dan segala macam. Mereka merasa nggak aman nih kalau ada perubahan-perubahan. Lalu yang terakhir adalah compliance atau pemikir. Ya, orang compliance tuh orang-orang yang detail, ya orang-orang yang sangat detail. Biasanya ini orang-orang ya akuntan gitu ya, bahkan sampai koma-koma tuh mereka benar-benar ngeliatin. Mereka tuh akurat, diplomatis, mereka disiplin dalam waktu. Jadi kalau kita janjian sama orang compliance ini, biasanya mereka datang setengah jam sebelumnya.
Kalau di ruangan kantor nih kita punya anak buah, biasanya kantornya rapi banget, mejanya rapi, mereka terorganisir. Lalu kalau mereka mau segala sesuatu, mereka menyiapin dulu, prepare dulu. Kalau mau ngadain sesuatu, misalnya mau pergi kemana, mau ada rapat, mereka prepare-nya tuh bener-bener luar biasa ya, menyiapkan diri sebaik mungkin. Mereka juga orang yang nggak tergesa-gesa, gitu ya. Tapi mereka defensif, gitu ya. Mereka defensif, juga nggak ekspresif, dan mereka adalah orang-orang yang perfect. Biasanya ini adalah orang-orang compliance. Nah, mereka punya kelebihan tuh, mereka patuh pada peraturan tuh ya. Jadi mereka tuh benar-benar apa ya, kalau ada aturan tuh diikutin banget. Terus mereka itu analitik, makanya memang benar-benar suka angka. Ya tadi saya bilang koma-koma di belakang mereka ngerti, gitu ya. Mereka mementingkan etika. Dan ini adalah orang-orang yang compliance. Sedangkan kekurangannya mereka tuh mereka kaku. Biasanya memang orang kaku ya. Kalau yang ikuti prosedur tuh kaku. Kalau ada kurang aja mereka udah bisa tahu. Oh ini nggak bisa nih, ini nggak sesuai prosedur nih. Ada sesuatu mereka gampang mengedetek gitu ya. Mereka kalau ada konflik juga paling nggak suka dengan konflik dan sulit bekerja di bawah tekanan. Ya mereka menghindari konflik. Ini adalah orang-orang tipe C. Nah selanjutnya Pak, kita mau bagikan yang di sini. Nah ini tadi saya udah cerita nih tentang dominance, influence, steadiness, compliance gitu ya. Pekerjaan mereka ini rata-rata nggak selalu pasti harus, tapi biasanya seperti ini. Itu ya cara berpikir, suasana kantor. Tapi yang lebih kita bisa kasih gambaran adalah kata sifat yang menggambarkan dirinya. Kalau orang-orang D ini di sini nih, yang mereka bisa mutusin sesuatu, dominasi, efisien, berkemauan keras, action oriented. Kalau kita lihat entah pasangan kita atau anak buah kita punya gambaran seperti ini, mereka pasti orang D. Kebanyakan D-nya memang tinggi. Sedangkan orang I itu di sini mereka antusias, persuasif, impulsif, mereka memang bisa menarik, mereka pokoknya jadi kalau orang bilang idola, itu orang-orang influence. Tapi kalau ada orang yang mendukung, bersahabat, pendengar, itu orang steadiness. Sedangkan orang compliance itu orang yang serius, pemikir gitu ya, teratur, prosedural. Inilah orang-orang compliance. Nah ini ada beberapa contoh orang nih. Silakan Pak Agus. Lanjut Pak, next. Ya, ini gambarannya bukan berarti mereka orang D aja, tapi misalnya di sini D-nya Pak memang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Ini orang-orang yang D-nya lebih tinggi biasanya memang pemimpin, leader gitu ya. Sedangkan orang-orang I itu biasanya orang-orang di dunia entertain atau orang yang memang dia menjadi ilham bagi banyak orang ya, kayak Gus Dur gitu ya. Terus kalau orang-orang S ini ya itu tadi, karena mereka emang peacemaker, pencinta damai, mereka orang yang tenang. Mereka adalah orang-orang yang memang kalau dibilang bisa menjadi orang yang itu pembuat damai. Sedangkan orang-orang C itu banyak orang pemikir, ilmiah, ilmuwan. Ini banyak orang C. Ya, ini penggambarannya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya atau mau apa dulu sebelum kita lebih jauh? Silakan. Boleh bertanya, Pak. Terlalu cepat nih saya nih. Tiga orang nih Pak, silakan yang. Boleh bertanya. Satu-satu dulu. Saya nggak lihat soalnya siapa nih yang bertanya nih. Oh Pak Muklisin ya. Pak Muklisin. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Hidayat Mufti. Mufti, oke silakan. Iya, ada D, I, S, dan C. Apakah mungkin di dalam satu orang itu memiliki keempatnya? Walaupun mungkin yang dominan adalah hanya satu di antara empat itu. Maksudnya itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Biasanya kalaupun ada empat-empatnya biasanya sangat kecil yang keempat. Biasanya 3 sih kebanyakan. Tapi bukan berarti enggak ya Pak.
biasanya 3 tapi ada memungkinkan 4 tapi sangat jarang sih. Ya, kalau lebih banyak 3 sih orang kelihatan. 1 dan yang keduanya yang paling terlihat jelas, ketiganya juga terlihat jelas, tapi kalaupun ada 4, 4-nya biasanya akan sangat kecil sekali. Itu Pak Hidayat. Oke, cukup ya. Siapa yang lain? Silakan. Tanya. Ya, silakan Pak di. Ya, saya ingin bertanya, Oke, Pak Pak Rinaldi, saya Darwin dari Lampung. Apakah DISC ini sama dengan 4 temperamen? Temperamen sanguin, melankolik, dan seterusnya. Sama tidak, Pak? Kurang lebih kalau menurut saya sama, Pak. Sama, tapi kan penemunya beda-beda. Mereka, kalau temperamen itu lebih ke arah 4, sedangkan DISC ini lebih luas, Pak. Perluasannya lagi ya. Jadi kalau temperamen kan biasanya melankolis, kolerik gitu kan. Kolerik itu hampir sama kayak D. Tapi di temperamen ini biasanya hanya mengajarkan 4, sedangkan di DISC tadi, yaitu tadi saya bilang satu orang itu bisa 3 bahkan temperamennya, ininya karakternya. Mungkin ada D-nya gede, tapi bisa jadi dia punya I, dia punya C. Itu yang mempengaruhi. Jadi memang dia lebih lengkap, Pak ya, DISC ini. Ya, oke. Terima kasih. Lanjut. Bertanya, Pak. Ya. Dengan siapa ini, Pak? Armahat, Pak. Ya. Armahat dari Kepulauan Riau. Halo, Pak. Dengar suara saya, Pak? Ya, dengar, Pak. Oke. Kalau kita punya atasan yang punya tipikal atau tipenya mungkin sepertinya kayaknya dia lebih kombinasi gitu, Pak. Bukan kepada dominan. Itu seperti apa, Pak? Apakah kita lihat yang paling dominannya atau yang ada yang tipe penggabungan dari beberapa itu gitu? Ya, terima kasih Pak. Memang bisa kita lihat dominannya dulu, lalu kita lihat kombinasinya. Nanti di belakang ada cara bagaimana cara kita menghadapi orang-orang seperti ini ada nanti ya. Nanti saya akan jawab di sana ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Halo, Pak. Halo. Ya, Pak. Ya, saya dengan Dwin, Pak. Ya, Pak Dwin. Pak, untuk di ISC ini, ketika seseorang itu dites di ISC dan kelihatan hasilnya, apakah ada rangkap atau jangka waktunya? Berapa lama dia bertahan di posisi D, misalnya dapat D atau I, atau C atau S? Oke, berarti ini hampir sama kayak pertanyaan Bapak Gunadi ya di chat ya. Apakah karakter bisa berubah-ubah statis? Biasanya gini, biasanya karakter yang paling tinggi itu nggak gampang berubah. Tapi kita ini kadang-kadang suka pakai topeng, gitu ya. Maksudnya topeng gini. Misalnya saya sebenarnya bukan orang I, saya orang C, tapi karena pekerjaan saya sebagai seorang sales yang mewajibkan saya harus bisa ngomong, harus berani ngomong, mau nggak mau saya harus berubah ke arah sana. Berapa lama? Tergantung. Maksudnya apakah dia di-treat dengan cepat, dengan lingkungan, atau enggak. Tapi dasarnya nggak bisa berubah. Bukan nggak bisa berubah. Bisa berkurang karena apa tadi? Karena sesuatu. Misalnya dia orang C, tapi dia sebagai sales. Seperti itu, Pak. Artinya berapa lamanya tergantung. Nggak bisa kita bilang, oh bisa setahun baru bisa berubah. Tergantung dia ada di mana, suasana lingkungan yang mempengaruhi dia, dianya mau berubah apa enggak. Artinya disesuaikan dengan lingkungannya dan lingkup kerjanya ya, Pak? Bisa, sangat bisa dipengaruhi. Jadi, nanti kalau ada yang bisa nebak saya, boleh. Ya, kalau ngelihat saya pasti akan beda nanti. Oh, orang ini. Oke, sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita buka lagi ruang pertanyaan. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, lanjut Pak. Silakan Pak Agus. Nah, ini soal ngomong keinginan ya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Kalau kita punya bos yang D, dia maunya lihat aja kita hasil dan prestasi. Ya. Orang-orang D ini pengen lihat
hasilnya seperti apa, prestasinya seperti apa. Mereka nggak mau tahu caranya, yang penting lu berhasil apa enggak, nyampe apa enggak. Ya. Orang I itu mereka butuh pengakuan, butuh penghargaan. Kamu hebat, kamu tercapai ya target kamu ya. Nah, ini orang-orang I. Sedangkan orang-orang S itu mereka lebih punya relasi. Ya, ini orang-orang S ini memang kalau dibilang sahabat lah ya. Mereka paling takut kalau kehilangan temen. Sedangkan orang C itu data. Ya, jadi kalau kita ini mau ketemu bos kita orang C, berarti kita harus siapin data. Nggak bisa. Kalau kita orang sales, mau jualan ke orang C, kita harus punya datanya dulu. Misalnya, kita mau jual apa? Mau jual AC. Kita bilang datanya apa? Orang-orang C ini butuh data. Oh iya, pakai AC ini dinginnya maksimal loh, listriknya murah loh. Ya harus punya data. Kalau kita bilang, oh ya AC ini bagus gini-gini. Oh ya, bagus. Buat dia, apa itu bagus? Harus punya data, harus punya terlihat ukurannya. Ini orang-orang yang C. Lanjut, kalau di dalam gaya bekerja atau dalam gaya berbicara, orang D itu, silakan Pak Agus, orang yang terburu-buru gitu ya. Orangnya pokoknya pengen cepat aja. Pokoknya kalau kita punya pemimpin, percaya deh kata gua gitu ya. Percaya saya deh. Ini kamu harus kerjain ini. Sedangkan orang-orang I itu orang-orang yang ceria. Jadi kalau yang tadi saya bilang, kalau di dalam perkumpulan tuh mereka, ayo sukai saya, mereka tuh benar-benar, kalau mereka ngobrol tuh orang pengennya ngeliatin, sampai terkagum-kagum, orangnya seperti ini ya. Sedangkan orang S itu orang-orang yang pastiin aman ya. Jadi kalau orang S tuh pokoknya buat dia yang penting keamanan aja. Butuh data, pakai AC ini dinginnya maksimal loh. Harus punya data kalau teman yang Oke. Sedangkan orang C itu beritahu saya, makanya ya tadi data itu ya, dia maunya yang lengkap, nggak bisa nih. Ini orang-orang yang C. Nah, gimana kita mau gaya pendekatan mereka? Kita belajar lagi tadi kalau gaya bicara, gaya pendekatan mereka. Orang D, lanjut Pak Agus. Orang D itu adalah orang yang maksa, ya agresif, pokoknya nggak mau tahu dah, ya nggak mau tahu. Sedangkan orang I itu orangnya cenderung banyak bicara, ngobrol, pokoknya kalau dengerin dia ngobrol tuh bisa nggak berhenti-berhenti deh. Orang S itu orangnya biasanya memang orang yang suka ngalah ya, orang yang kayaknya nggak kelihatan, nggak kurang responsif, orangnya diem, pokoknya dia nggak mau lah ada konflik-konflik. Sama hampir sama dengan orang C, dia orangnya pendiam, pemikir, nggak mau terlalu show off. Ini gaya-gaya pendekatan mereka. Jadi kalau kita kenalan sama orang gitu ya, orangnya diem aja, oh iya. Ini kemungkinan ada di daerah C atau S. Tapi kalau S biasanya dia akan mau untuk lebih ngobrol. Kalau C enggak. Gitu ya. Oke, kita belajar tadi gaya bagaimana kalau cara kita mendekati seperti ini. Ya, personaltif. Kalau kita orang D, cukup di D dulu ya, Pak. Kalau kita jadi orang D, gimana sih supaya kita mengurangi kelemahan-kelemahan kita, membangun kelebihan kita adalah kita coba belajar dengerin orang. Orang D biasanya nggak mau denger. Ya. Nah, kalau kita atasan nih, kadang-kadang kan kita nggak mau tahu nih, hantem aja. Kalau anak buah kita menyampaikan sesuatu, coba dengerin dulu deh. Ya, karena kalau nggak, apalagi kalau anak buah kita ternyata orang yang C, begitu langsung dihantam, langsung dia lemes. Udah deh. Nah, itu bisa mengganggu. Ya, jadi kalau kita orang tipe D, kita harus belajar bisa mendengar. Kita juga harus bisa belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Ya, karena orang D biasanya nggak mau tahu pendapat gua nih yang paling oke, gitu ya. Dan berusaha untuk belajar ngerem, ya. Jangan terlalu, pokoknya pengennya cepat aja. Kalau kasih tugas harus aja selesai begini-begini. Mulai belajar kita lihat, oh iya ya, kemampuan dia seperti apa sih, gitu ya. Juga kurangin keras kepala, karena memang orang-orang D ini orang-orang keras kepala ya, suka maksain kehendak. Ya, ini kalau kita mau belajar bertumbuh, kita mau jadi orang D yang maksimal, coba kita lakukan ini. Ya. Coba untuk mulai mengerem, juga belajar dengerin orang, menghargai pendapat orang lain, sehingga kita makin belajar untuk mengerti orang. Ya. Itu tips buat orang D. Buat orang I, kalau orang itu kan maunya dia aja yang ngomong.
kita harus bisa jadi orang pendengar yang baik. Kita juga harus mau dengerin orang, jangan cuma kita pengen kita didengerin terus, ya. Nah, orang ini juga harus mulai belajar untuk lihat fakta-fakta, mulai detail. Karena orang I memang orang yang nggak detail, ya. Terus juga jangan menggampangkan masalah. Memang orang I itu gampang lah, itu pokoknya beres, pokoknya pasti bisa tercapai lah gitu ya. Dan harus mulai belajar untuk konsisten. Ini untuk tips untuk orang I. Sedangkan orang S, karena tadi dia orang yang lambat, kalau saya misalnya orang S, saya harus mulai belajar untuk meningkatkan kecepatan bekerja. Kalau dikasih target, ya harus mulai belajar untuk mencapainya. Ya, jangan terlalu sensitif. Ya, kalau orang-orang S itu bener apa dikit langsung aduh gitu ya. Nah, terus jangan suka ngerasa harus ngorbanin diri gitu ya untuk kepentingan orang. Terus lebih optimis, ya. Nah, orang-orang S ini dia memang nggak mau ambil resiko, jadi mulai belajar ya. Kalau apalagi kita nih sebagai pemimpin yang punya latar belakang S, kita harus berani untuk mengambil resiko gitu ya. Sedangkan untuk orang C, kurangi sedikit lah. Perfeksionisme itu bagus, perfect itu bagus, tapi harus mulai dikurangi sedikit standarnya supaya orang-orang, entah mungkin itu anak buah kita, entah itu orang lain, nggak sampai jadi stres ya, karena kita terlalu perfeksionis. Dia ngajuin A masih salah, ngajuin lagi masih salah, ya ini perfeksionis nih. Ya, terus mulai belajar lebih terbuka karena memang orang C ini nggak mau terbuka, biasa kaku gitu ya, nggak mau berusaha untuk nggak boleh orang lain tahu lah. Dan mulai karena orang C itu sangat serius ya, cobalah untuk sedikit humor ya, untuk lebih bisa beradaptasi dengan orang, hubungannya itu harus ditingkatkan dengan orang lain. Dan orang-orang C itu kan biasa orang pesimis ya, mereka harus mulai belajar untuk lebih optimis. Nah, inilah yang coba kita mau lihat nih, kalau saya orang C, saya harus ngapain sih? Apa sih yang harus saya kembangin sih? Ini buat diri kita. Nah, bagaimana untuk kita kalau lagi berhadapan, kalau saya lagi berhadapan dengan orang D, D-nya gede, apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Agus, D-nya dulu aja yang dibuka. Pertama, kalau kita mau berhadapan dengan orang D, kita harus bicara cepat, jangan bertele-tele, langsung pada intinya. Jadi kalau kita mau ngadepin atasan kita nih, mau ngasih laporan, jangan bertele-tele. Wah, pasti dia bakal, apa sih sebenarnya maksudnya apa sih? Lebih baik kita bicara cepat langsung pada intinya, gitu ya. Terus kita juga harus bilang, coba berikan pilihan, tapi seakan-akan dia yang mutusin. Oh ini loh seperti ini Pak, tapi seakan-akan itu keputusan dari dia, gitu ya. Terus jangan terintimidasi kalau kita ngadepin orang D itu, berusaha untuk tatap matanya. Kalau kita nggak berani natap matanya, memang kita seakan-akan menjadi ketakutan, gitu ya. Karena mereka kalau bicara tuh benar-benar ngeliatin, gitu ya. Jadi kalau kita ngadepin mereka jangan terkonfrontasi gitu. Kita juga harus bisa bicara tentang hasil. Dan kalau kita punya anak buah yang D, karyawan yang D, kita harus bisa kasih mereka tantangan. Begitu mereka dikasih tantangan, mereka akan cepet deh. Ya, ini kalau kita menghadapi orang-orang seperti ini. Lalu kalau kita menghadapi orang I, kita harus bicara pakai bahasa yang positif gitu ya. Kita juga jangan terlalu detail, biasanya orang ini nggak suka detail gitu ya. Terus jangan sampai dia lagi ngerjain sesuatu nih, misalnya kita punya anak buah I ini, dia lagi ngerjain sesuatu, jangan sampai kita tambahin sesuatu lagi yang akan ganggu konsentrasinya, sehingga dia nggak bisa nyelesain nih. Ya. Terus kalau ngomong sama mereka tuh juga nggak usah terlalu serius gitu ya. Dan mungkin sesekali kita perlu memuji mereka, karena memang mereka orang-orang itu senang gitu kalau dipuji, dikasih wah kamu begini loh. Itu kalau kita punya karyawan yang seperti ini, kita kasih pujian tuh, wah mereka akan lebih maksimal lagi nantinya. Lalu untuk orang-orang S, untuk orang-orang S, kalau kita menghadapi orang S, kita jangan bicaranya terlalu cepat gitu ya. Enggak. Kita lebih nadanya harus lebih lembut. Karena apa? Kalau orang S dikerasin tuh mereka langsung apa nih gitu ya. Lebih nggak usah terburu-buru, pelan gitu ya. Jangan memaksa langsung untuk ambil keputusan. Pasti kalau orang S disuruh ngambil keputusan pasti akan susah. Kita harus bisa kasih mereka waktu dan dukung mereka untuk bisa ngambil keputusan. Ya,
kalau kita jelasin ke orang S juga, karena mereka orang yang memang agak sedikit lambat ya, harus pelan-pelan gitu ya, supaya mereka bisa menangkap ya. Terus kalau mau bicara sama orang S, paling seneng tuh mereka kalau kita bicara soal keluarganya, soal hobinya, itu akan pasti masuk banget. Nah, untuk menghadapi orang C, kita kalau mau bicara dengan orang C itu harus serius ya, karena mereka memang orang yang serius. Kalau kita ngajakin sambil bercanda, mereka ini apa sih? Lu sebenarnya mau ngapain sih? Gitu. Mereka akan langsung udah kasih benteng-benteng gitu ya. Terus kalau kita bicara, jangan bicara yang nggak sesuai topik. Kalau lagi kita memang bicara A, ya bicara sesuai topik itu, karena mereka memang orangnya detail gitu ya. Pembicaraan kita harus detail nanti. Sama tadi saya bilang, kalau kita lagi punya atasan yang C, kita harus kasih data yang lengkap. Bila perlu grafiknya seperti ini, supaya karena orang-orang C ini memang orang-orang detail, gitu ya. Prosesnya sedetail mungkin kita harus kasih bukti. Ya, biasanya kalau kita mau ke orang accounting tuh, kalau kita misalnya mau klaim atau mau apa, mana buktinya, mana laporannya, mana ini, mana tanda tangannya, mana kamu beli ini berapa, itu biasanya dicek memang. Ya terus kita harus bisa kasih toleransi waktu untuk mereka ambil keputusan, karena mereka memang juga nggak gampang untuk ambil keputusan. Oke, sebelum lanjut, ada yang mau tanya lagi nggak sampai sini? Cara membaca DSC seorang sebelum kita ke sini, supaya kita waktu kenal orang, ketemu orang pertama kali, kita bisa tahu, ini orang D, orang I, orang S, atau orang C. Kalau saya training bukan online kayak gini, offline ini biasa kita praktek. Orang saya biasa suruh berdua, nanti mereka suruh tebak deh. Kamu bisa tebak nggak dia orang apa ini? Bisa kelihatan itu nanti. Ya, jadi kalau kita mau membaca seseorang, kita harus lihat dulu orang ini terbuka atau tertutup. Kalau orang yang terbuka, dia pasti ada di atas. Dia adalah kalau nggak D pasti I, gitu ya. Dia ciri-cirinya apa? Terbuka, aktif. Kalau kita bicara, mereka pasti lebih dulu, lebih aktif, lebih berusaha, pokoknya mendominasi. Ini orang-orang biasanya antara D dan I. Jadi kalau kita baru kenal nama orang, dia udah langsung tutut, wah ini kalau nggak DI. Terus yang kedua, supaya kita lebih tahu lagi, identifikasi apanya lagi. Orang itu people oriented atau task oriented. Yang tadi, yang di kiri, yang di kanan people oriented, yang di kiri task oriented. Jadi yang kalau people oriented adalah I dan S. Kalau mereka ciri-ciri orang people oriented tuh bicaranya soal, kalau kita ngomong sama mereka tuh nyaman, senyum, ramah, ya. Itu yang people oriented. Sedangkan kalau task oriented mereka biasa lebih kaku. Jadi kalau kita kenalan sama orang, orangnya udah nggak mau banyak ngomong, terus kelihatannya kaku, wah ini kemungkinannya C. Tapi kalau orangnya kelihatannya diam, tapi begitu diajak ngomong dia ramah, senyum, ini kayaknya orangnya S. Kita bisa nebak, ketemu orang aja dalam waktu 1-2 menit kita bisa ngelihat, wah ini orang apa sih sebenarnya. Kalau kita benar-benar bisa menguasai ini, karena apa? Ketika kita bisa menguasai ini, kita bisa menggerakkan banyak orang. Entah itu anak buah kita, entah itu juga kita bisa, kalau bos mungkin saya nggak bisa bilang menggerakkan, tapi kita bisa bernegosiasi dengan bos kita dengan baik. Kalau kita tahu dia apa, kita bisa tahu cara nyampainya seperti apa, itu akan bisa klop, gitu ya. Atau di dalam keluarga, oh ternyata anak kita seperti ini, gimana kita men-treat anak kita juga penting nih di ISC. Atau pasangan kita, gitu ya. Kenapa sih pasangan kita seperti ini? Karena ada pengaruh dari DISC ini. Sehingga kita tahu cara men-treatnya, oh kalau orang pasangan kita seperti ini, kita nggak boleh begini nih. Kalau begini nih pasti nanti nggak ketemu nih. Nah inilah yang bisa kita sharing hari ini. Jadi lanjut, kalau dia aktif, ya seperti tadi ya, sisi tugas itu pasti orang D. Ya. Waktu kita kenalan, wah pokoknya ini. Tapi kalau dia aktif, ngobrol, ngalor ngidul, biasa orang I. Ya, tapi kalau dia orang pasif, terus dia ngomong nggak mau, jarang lah ngomong soal pribadi, ngomong apa ya, itu biasanya orang C. Sedangkan dia pasif, waktu kita ngobrol dia masih oke, senyum, ngobrol soal keluarga, ngobrol soal hobi, ini biasanya memang orang S. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanya dulu? Sebelum nanti saya ada satu slide lagi. Silakan, Pak Agus, ada yang mau bertanya atau ada yang resen? Saya mungkin nggak terlalu melihat. Bertanya Pak Arnadi. Silakan Bapak Ibu. Boleh silakan sebut nama Ibu. Saya Rinti. Ya Bu Rinti. Kebetulan saya kan seorang praktisi HR ya Pak. Maaf Bu, agak putus-putus. Yang saya mau tanyakan Pak. Halo.
Halo. Ya. Halo. Ya. Gini Pak. Ya Bu, dengar Bu. Apakah SHJ buat menentukan misalkan orang ini loyal, orang ini misalkan atau mungkin orang ini timnya bagus, itu bisa apa enggak ya Pak ya? Waduh, saya agak kurang jelas nih Bu Ibu. sorry. Agak terbata-bata, jadi saya agak kurang jelas pertanyaannya. Halo. Iya Bu. Jelas ya Pak? Gimana? Jelas ya? Ya. Ya, ini cukup jelas sekarang. Gini, yang saya tanyakan itu apakah DISC itu bisa menentukan orang ini loyal, atau boleh teamworknya atau bagus. boleh diketik aja Bu. Oke, baik. Atau bisa diketik Bu. Monggo, boleh diketik Bu. Atau Pak Agus menangkap Pak Agus tadi. Oke, jadi kalau boleh saya bantu, mungkin maksud pertanyaannya dari Ibu adalah apakah dengan DSC ini kita bisa mengcapture loyalitas? Halo? Ya. Jadi mengenai loyalitas Pak, apakah DISC ini bisa mengcapture suatu loyalitas karyawan gitu? Kalau menurut saya ya Pak ya, loyalitas itu nggak bisa berdasarkan waktu, tetap saya nggak bisa bilang orang D orang yang paling loyal dibanding orang I, enggak, karena itu bukan ke sana Pak. Kalau menurut saya ya, karena loyalitas itu tidak tergantung dengan DISC seseorang kalau menurut saya. Seperti itu ya maksudnya ya. Jadi memang belum bisa langsung Ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau pendapat saya sih seperti itu Pak. Karena loyalitas itu bisa kita lihat memang pertama dari waktu. Yang kedua, kita bisa lihat orang itu loyal atau enggak ketika kondisi keadaan lagi nggak bagus. Ya, itu kelihatan dari sana. Oke. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Mungkin jawaban tadi bisa menjadi untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu tadi. Yang lain silakan Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya monggo. Ada lagi? Kalau tidak, di slide yang terakhir bisa disampaikan Pak. Jadi seperti tadi saya bilang, Pak Agus bila slide yang terakhir. Oke, sebentar Pak, maaf. Pak Agus. Di chat room kayaknya ada beberapa pertanyaan termasuk dari YouTube ya. Ada 2 pertanyaan, silakan diangkat. Oke, baik, yes, siap. Oke. Pertanyaan, saya lihat dulu yang di chat ya. Oke, baik, Pak Robertus tadi ya. Ya. Bisa tidak ditampilkan salah satu hasil tes DISC. Jadi gini, karena saya bukan orang psikolog, untuk membaca ini, kayaknya saya ngelag ya Pak. Oh ya. Bagus, maaf kalau saya ngelag. Ya, siap. Sebentar, oke. Baik. Untuk sebentar.
Jadi, silakan Pak Rinaldi. Oke, ya seperti saya bilang, saya ini kan memang praktisi ya Pak ya, bukan psikolog murni yang memang saya tidak mendalami psikologi. Kayaknya jaringannya ya. Suara saya kayaknya putus-putus ya. Diulangi aja Pak. Diulangi Iya Pak, aja, putus-putus suaranya Pak. Oke. Putus suaranya Pak. Karena saya ini tadi seperti saya bilang di awal bukan psikolog gitu ya, jadi saya nggak bisa. Kayaknya jaringan saya ada masalah deh. Tambah waktu Pak. Dengar Pak Rinaldi, boleh diteruskan aja. Ya, itu yang pertama Pak. Jadi memang kalau disuruh bukan psikogramnya saya tidak ada, karena saya pakai software. Yang kedua, apakah DEC ini bisa dijadikan landasan dalam pembentukan sebuah tim dalam sebuah departemen? Kalau ini ya sangat bisa Pak. Ya, ini sangat bisa. DEC ini bisa dijadikan landasan untuk pembuatan sebuah tim. Boleh lihat sebelum ini Pak, slide sebelum ini. Oke. Ini Pak ya untuk yang ini. Nah, ya ini di sini. Jadi di sini kalau kita bisa lihat di sini, biasanya kalau saya nyari orang marketing itu saya carinya orang I dan D. Atau orang D dan I. Ini bisa kita pakai untuk mencari karyawan. Dari hasil ini kita bisa pakai untuk mencari karyawan. Jadi kalau kita tes DISC orang, kita bisa lihat dia ini kemana. Iya. Jadi kalau mungkin suara saya coba ini Pak ya. Untuk Bapak Ibu sekalian, jadi dengan 4 kotak ini kita bisa dibantu oleh Pak Rinaldi. Ini adalah suatu semacam formula Pak ya untuk mengidentifikasi kita mencari misalnya seorang katakanlah peacemaker. Jadi SC ini bisa menjadi pilihan memprofil calon tertentu, bidang tertentu misalnya begitu. Pak Rinaldi? Ya, Pak. Saya kira peta ini sangat bagus sekali Pak. Kalau untuk para praktisi ini cukup membantu Pak. Kalau kita mau memprofil kandidat-kandidat Pak. Ini sangat bagus nih DISC ini untuk mappingnya gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tanya lagi, monggo bisa menggunakan speaker sekarang. Oke. Ya, maaf ya ini jaringan saya nih agak-agak. Oke. Silakan Bapak Ibu, boleh. Waktu kita masih. Ya, silakan. Terima kasih waktunya. Mau bertanya ke Pak Rinaldi, kalau bedanya di ESC dengan yang 16 karakter yang INTJ, EFTJ itu apa ya Pak Rinaldi? Terima kasih. BTI ya Pak ya? Iya betul, MBTI betul. Sebenarnya sih menurut saya hampir mirip ya Pak ya, tapi memang banyak orang sih lebih kalau saya sih lebih pakai DISC. Kalau saya ya selama saya praktek hampir ya di dunia HR
Walaupun waktu ngetes saya pakai dua-duanya, DISC saya pakai, MB karena banyak lebih ngeliat ke DISC-nya sih. Jadi hampir sama ya Pak? Hampir sama Pak. Berarti juga kemungkinan kalau dalam rekrutmen bisa salah satu dari keduanya digunakan. Ya betul Pak, biasa saya gunakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk berikutnya Pak Dodi. Pak Dodi ini bertanya di chat ada Pak. Apakah mau disampaikan langsung lewat speaker? Monggo Pak Dodi. Ya. Mengenai DISC untuk landasan Jadi pembentukan. kalau menurut saya sangat bisa untuk pembentukan sebuah tim ya Pak memakai DISC. Jadi kalau kita bisa ngeblendin saling bisa support dengan DISC ini sangat bagus Pak. Waduh ini kenapa tiba-tiba seperti ini? Maaf ya networknya ini tiba-tiba terganggu. Ya. Untuk selanjutnya Pak Rinaldi, Ibu Endang Widyastuti. Ibu Endang mau disampaikan langsung, monggo. Ya, Ibu Endang bertanya Pak, apakah hasil DISC tidak harus dikonfirmasi kembali melalui wawancara? Apakah hasil DISC tidak harus dikonfirmasi kembali melalui wawancara individual seperti itu? Pastinya Pak, karena kadang-kadang ada orang ngisinya itu mungkin karena udah ada online-nya atau dia udah pernah, mungkin bisa jadi ngisinya nggak valid. Kita harus konfirmasi kembali waktu wawancara. Oke, Ibu Dwin ya. Saya mau bertanya Pak, Ibu Dwin. Bapak Dwin. Oh Bapak, maaf. Oh, Bapak Dwin. Ya, Pak, misalnya begini, kalau saya lihat kan Bapak berarti misalnya Bapak melihat misalnya berinteraksi langsung dengan orangnya. Misalnya kita oleh HR, kita ngetes orang itu dulu, misalnya gitu kan. Halo Pak? Ya Pak, terus. Ya. Misalnya seseorang yang mengerjakan DISC itu dia membuat palsu lah kira-kira, dia asal ngisi. Kemudian kita wawancara, mungkin dia defense, mungkin HR itu kurang menggali lebih dalam. Ternyata berbeda dengan ketika dia di hiring, Pak. Itu bagaimana cara mensiasatinya? Oke. Memang itu tadi saya bilang, kadang ada orang yang memang udah pernah ngisi atau dia ngisinya ngasal, memang akan sangat susah ngebacanya. Kalau saya pribadi sih, kalau udah seperti itu biasanya saya lebih baik interview dulu. Kalau interviewnya juga nggak meyakinkan, saya nggak akan terima, Pak. Kalau saya. Tapi kalau udah terlanjur terima gimana? Masa percobaan 3 bulan itulah yang harus kita lihat. Kita bisa ubah, kita bisa menempatkan dia di tempat yang cocok atau enggak. Ternyata memang nggak cocok gitu. Ya kalau nggak cocok, mau berubah apa enggak? Misalnya nih, kita udah rekrut orang jadi marketing tadi saya bilang. Waktu dia ngisi, dia orang ide nih, cocok nih, gitu ya. Waktu interview mungkin nggak bisa ngebaca ya, kelihatan mungkin dia oke, ngomongnya oke. Begitu kita udah terima, ternyata dia orang S atau orang C. Wah, ini seperti apa ya? 3 bulan inilah kita lihat dia mau nggak berubah. Karena apa tadi saya bilang karena tuntutan pekerjaan atau karena tuntutan sesuatu, orang bisa merubah dirinya untuk mengikuti alur itu. Kalau emang enggak, ya 3 bulan itu saya bilang bisa aja untuk tidak diteruskan gitu ya. Kalau saya nih. Nah, itu adalah ketika proses hiring. Bagaimana bila tim yang sudah ada di tes proses psikotes, maksud saya di ISC, kemudian hasilnya berbeda. Iya Pak. Itu seperti apa Pak? Itu tadi balik Pak. Maksudnya kembali lagi nih, misal memang berbeda gitu ya, kita menempatkan orang berbeda dengan dirinya.
kalau memang kita kasih dalam kurun waktu dia nggak bisa berubah, kenapa nggak kita mutasi ke? Karena ada juga orang yang memang sulit. Ada orang yang memang nggak bisa berubah, mungkin dianya nggak mau berubah atau dia sulit berubah sehingga kita udah tempatkan dia di satu tempat, ternyata berbeda, pilihannya ada di kita nih sebagai leader. Kita challenge dia, tanggung jawab dia, atau kalau enggak, yang kedua adalah kita mutasi dia ke bagian yang memang membuat dia bisa lebih perform untuk melakukan tanggung jawab dia. Atau yang ketiga, udah dipindahin juga nggak perform, dibina juga nggak perform, kata orang ya udahlah dibina saja. Kalau sih sebaiknya jangan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mungkin mau menyampaikan pengalaman lah barangkali terkait DISC. Silakan. Mungkin sedikit tadi Pak ya, kalau kita tes DISC itu memang tadi mau orang minta ditunjukkan, itu kenapa saya nggak mau menunjukkan, karena memang saya bilang saya bukan psikolog. Sebenarnya memang waktu kita tes itu grafiknya ada 3 Pak. Grafik yang pertama tuh yang emas, topeng tadi saya bilang, ketika kita berlaku pengen dilihat orang. Yang kedua, grafik yang kedua itu yang core. Kalau kita dibawa ke tekanan tuh seperti apa sih? Nah, ini bisa kelihatan akan beda. Grafik yang ketiga tuh mirror. Jadi perilaku yang sebenarnya kalau orang ngomong ini adalah ya temperamennya dia nih. Memang akan terlihat itu. Cuma saya nggak mau sharing karena memang orang yang boleh menjelaskan ini lebih detail sebenarnya orang psikolog. Karena saya bilang saya ini praktisi, tapi saya ngerti cara bacanya. Jadi kalau kita ada kan tuh ya tes DISC online, ada deh. Kalau memang nanti mau linknya saya bisa kasih, itu kelihatan kok nanti ada waktu kita ngisi itu ada keluar 3 gitu ya grafik. Kalau dia topengnya seperti apa, dia core-nya seperti apa, mirror-nya seperti apa. Ya itu ya betul Pak Rinaldi, itu yang saya maksud tadi. Ya, cuman hari ini memang saya tidak membahas ke sana Pak, karena ada orang khusus Pak yang ke sana. Ya nanti linknya saya kasih lewat Pak Miki ya. Saya boleh Pak. Ada kok yang gratis, tes DISC gratis. Nanti saya kasih. Sebenarnya sudah punya itu Pak, linknya untuk yang tes DISC. Cuma untuk baca psikogramnya itu yang saya kurang ini. Karena kan kalau DISC di bawah psikogramnya itu kan sudah ada jenis-jenis pekerjaan yang cocok untuk hasilnya itu Pak. Ya. Yang cuma bisa baca psikogramnya itu. Nggak sembarangan Pak, itu ilmunya tinggi Pak. Saya belum sampai ke sana. Saya terus aja karena saya praktisi membaca psikogram, walaupun saya pernah diterangkan teman yang orang psikolog. Cuman kalau saya disuruh jelasin saya nanti salah Pak. Lebih baik orang yang ahlinya. Nanti minta Pak Miki undang deh. Betul itu Pak, betul. Pak Miki ditunggu undangannya Pak, itu Pak. Tunggu undangannya yang Pak itu Miki. Pak, yang itu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, sebelum saya tutup, saya mau share sedikit, boleh ya? Silakan Pak. Silakan Pak Rinaldi. Oke, ini saya boleh berarti Bapak boleh keluar dulu ininya Pak, biar saya bagi. Silakan Pak. Oke, ya seperti tadi saya sudah dijelaskan di awal. Saya mau sharing ke Bapak Ibu yang ada di sini, siapa tahu ada yang memang berniat dan tertarik gitu ya, karena sekarang saya saat ini bergabung di pendamping buat UMKM gitu ya. Nah kami ada program nih, program ini namanya Sigap UMKM. Kami memanggil para orang-orang yang memang tergerak untuk mendamping UMKM. Punya hati ingin berbagi untuk UMKM, gitu ya. Ini kerjasama antara Kementerian Koperasi, Mercy Corps, Mastercard maupun Master Mentor. Jadi kami mencari orang-orang yang ingin menjadi pendamping UMKM. Ya,
Apa sih yang bisa didapatkan manfaat jadi pendamping? Pertama, bisa berkontribusi untuk pertumbuhan UMKM. Yang kedua, kita bisa aktualisasi ya tentang apa yang kita punya. Yang ketiga, ini bisa jadi portofolio juga buat Bapak Ibu kalau nanti mau bergabung ya. Yang keempat, nanti yang mau bergabung menjadi pendamping akan di training 4 hari. Jadi mereka juga berhak menggunakan materi pelatihan. Ya. Yang kelima, bisa memperluas jejaring profesional. Nanti akan ada grupnya, bisa ketemu dengan banyak orang. Karena apa? Targetnya adalah 4.000 pendamping. Lalu menjadi duta digitalisasi UMKM. Ini manfaatnya kalau Bapak Ibu nanti tertarik mau jadi pendamping. Lalu apa ya fasilitas yang bisa didapatkan oleh para pendamping? Pertama, materi, ya, rekaman TOT, masterclass, toolkitnya, keamanan cyber untuk usaha kecil, beserta surat izinnya. Lalu sertifikat penghargaan pendamping, ya, sertifikat nanti langsung resmi dikasih, penghargaan sebagai duta digitalisasi UMKM, dan liputan mikromentor buat para pendamping yang berhasil. Jadi diliput nih kalau yang berhasil. Kalau Bapak Ibu pengen bergabung, persyaratannya apa? Bapak Ibu nanti bisa mendaftar di mikromentor.org, mampu bisa mengakses internet, punya motivasi untuk mendukung UMKM, ya. Disarankan minimal dia adalah pengalaman gitu ya untuk menjadi mentor. Nah, nanti akan mendampingi 4 UMKM, cuma 4 aja targetnya, nggak usah banyak-banyak. Nah, buat Bapak Ibu yang mau tertarik untuk menjadi pendamping, bisa catat nomor saya 081592879959. Nanti kita akan adakan trainingnya buat para pendamping. Jadi pendamping ini nggak langsung mimpin, nggak langsung dampingin, tapi kita training selama 4 hari untuk bisa mendampingi UMKM. Dari saya sih itu pengumumannya, Pak. Saya kembalikan ke Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Ada tambahan Bapak Ibu tadi mengenai pendamping UMKM sangat luar biasa, kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat dan untuk negara ya. Saya kira ini panggilan buat negara kita. Baik, Bapak Rinaldi, ada satu lagi pertanyaan dari YouTube dari Bu Grace. Ada di chat Pak, saya coba akan bacakan. Yaitu mohon izin bertanya Pak, untuk mengukur DIS, ini adakah jeda waktu yang terbaik? Contoh setiap 3 tahun sekalikah? Apakah DIS ini bisa jadi program untuk pengembangan karir karyawan? Monggo Pak Rinaldi. Terima kasih Ibu Grace. Kalau dibilang untuk pengembangan karir karyawan sangat-sangat bisa. Kalau kita bisa tahu dia punya kelebihan apa, kita bisa support kemampuan kelebihan dia, itu bisa maksimal, sangat-sangat bisa. Berapa waktu jedanya? Tergantung tadi saya bilang. Apakah dia di dalam tim yang memang men-challenge dia untuk bertumbuh? Dan kedua, tergantung orangnya mau berubah apa enggak. Jadi saya nggak bisa bilang setahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Ada juga bisa cepat. Gitu ya. Tergantung, memang semua ini butuh memang orang HR atau orang sebagai leader yang melihat anak buahnya perkembangannya seperti apa. Bisa aja 6 bulan. Karena pengaruh dari challenge dari atasan, pengaruh tim yang membuat dia bisa berubah, dan dia memang mau berubah, sangat bisa. Tapi udah pengaruh dari tim, orang yang nggak mau berubah, ya juga agak susah sih. Memang agak susah. Gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Rinaldi. Semoga Bu Grace bisa menangkap jawaban dari Pak Rinaldi. Saya kira itu sangat menarik untuk bisa kita tindak lanjuti untuk pekerjaan kita. Berikutnya Ibu Gunadi atau Pak Gunadi, apakah fingerprint test adalah salah satu contoh tes yang bisa digunakan untuk menguji DISC? Fingerprint test, apakah bisa untuk menguji DISC? Silakan Pak Rinaldi. Saya secara jujur tidak mendalami fingerprint test, jadi saya nggak capable untuk menanya. Tapi bisa jadi hasil dari fingerprint test menuju ke sana. Karena sekarang banyak Pak, ada Steven, ada macam-macam. Sebenarnya semua mengarah untuk pengen tahu seseorang tuh punya kelebihan apa, punya kelemahan apa. Uji apapun, kalau itu tidak dipraktekkan atau tidak dimaksimalkan, ya menurut saya sia-sia. Sebenarnya
semua yang orang ciptakan itu pasti pengen untuk bagaimana memaksimalkan orang lain. Jadi menurut saya, walaupun saya nggak tahu terlalu dalam tentang fingerprint, pasti dia juga punya keinginan untuk tahu orang ini punya kelebihan apa, sehingga dia bisa maksimalin kelebihan itu. Sebenarnya kita belajar DISC itu bukan untuk bikin orang ini, lu orang sih, pantas lah lu begitu. Enggak, justru kita belajar DISC ini untuk kita bisa tahu gimana sih saya mengembangkan diri saya bisa memaksimalkan diri saya supaya saya bisa lebih berhasil, atau gimana sih saya bisa mengembangkan tim saya atau anak buah saya supaya mereka juga bisa berhasil. Inilah fungsi DISC, fingerprint, Stephen, apalagi MBTI, dan lain-lain. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Ini ada lagi Pak Rio Kurniawan. Pak Rio menanyakan untuk, ada di chat, maaf ini, yaitu apakah DISC itu lebih valid digunakan pada fresh graduate atau kandidat yang sudah berpengalaman kerja? Demikian, Pak. Sebenarnya buat siapa saja sangat valid sih, Pak, ya menurut saya. Nggak harus fresh, nggak harus orang lama, tergantung gini. Itu tadi, balik lagi. Apakah dia menjawabnya dengan sungguh-sungguh atau enggak? Memang ini blur, karena saya pernah berapa kali ngetes ya, kalau menerima orang tuh kelihatan tuh. Kalau dia jawabnya kayaknya ngasal, pasti hasil DISC-nya nggak aneh. Nggak keluar gitu validnya, karena saya pakai program gitu yang nggak keluar. Pasti aneh. Jadi bisa juga kita untuk orang fresh graduate, atau kalau kita pengen tahu anak kita juga bisa juga. Sebenarnya dari percakapan kalau kita menguasai DISC kita bisa tahu kok. Jadi orang, makanya biasa kalau saya training ini online, saya akan praktekin orang ngomong sama orang. Kira-kira. Baik Pak Rio, semoga jawaban dari Pak Rinaldi bisa memberikan apa yang menjadi informasi yang Bapak butuhkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah 15.18. Apakah masih ada yang mau bertanya atau berpendapat? Kami persilakan, dengan speakernya boleh dinyalakan. Silakan Pak, Ibu. Kalau belum ada, mungkin saya bisa sedikit juga bertanya Pak Rinaldi, karena saya juga praktisi. Kalau saya pengalaman memang pernah pakai DISC. Jadi DISC ini sebetulnya sangat bisa untuk melengkapi Pak ya, hasil interview maupun hasil menggunakan tools yang lain. Jadi kalau disampaikan apakah DISC ini bisa untuk memprofile kandidat atau fresh graduate, karena ini adalah tipe kepribadian, saya kira mau fresh graduate maupun yang berpengalaman itu sangat bisa. Karena memang yang namanya profil manusia itu sesungguhnya yang bersifat esensial, yang basic itu tidak banyak berubah kalau sudah dewasa seperti itu. Jadi sangat bisa untuk melengkapi. Tapi memang ketika mengisi DISC itu tadi Pak Rinaldi sampaikan, mungkin mengisinya tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena mengisi DISC ini kan juga sebetulnya juga nggak boleh terlalu, dia harus natural ya, harus natural sehingga nanti keluar hasilnya. Seringkali hasilnya tuh aneh karena mengisinya juga aneh gitu ya. Jadi menurut saya DISC sangat baik, salah satu yang membantu untuk melengkapi profil seseorang, entah itu fresh graduate yang masuk kerja maupun yang masuk kerja untuk promosi, untuk rotasi maupun untuk tugas-tugas tertentu. Saya kira bersama dengan tools yang lain, tinggal kita kreatif saja mana yang dananya tidak terlalu mahal, karena DISC juga udah ada softwarenya. Tapi kalau misalnya kita psikotes itu juga bagus, tetapi kembali kepada bagaimana sumber daya yang ada itu dan tujuan daripada asesmen itu diberlakukan itu yang untuk apa? Penerimaan karyawan, promosika, untuk asesmen pada tingkat apa saja itu mungkin berbeda toolsnya. Mungkin demikian yang saya sampaikan Pak Rinaldi. Ya Pak Agus, saya setuju Pak Agus. Apalagi kalau memang untuk promosi memang lebih baik asesmen, gitu ya, karena asesmen akan lebih lengkap. Memang ada beberapa, saya nggak bilang DISC yang paling nomor 1 gitu ya, tapi minimal buat perusahaan yang mungkin nggak punya budget besar untuk psikotes segala macam, ini udah cukup kok.
tetap harus ada interview ya, harus ada ngobrol, harus ada bisa kita langsung letterleh lihat DISC ini. Pak Agus, bisa minta waktu Pak Agus? Ya, boleh silakan, Pak, silakan. Dengan Pak siapa ini? Ya, baik. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Agus, Pak Rinaldi sharingnya hari ini. Jadi kalau saya salah berpendapat, tapi kalau tadi saya mengamati dan juga sama belajar ya, ini kan sebenarnya hanya menggambarkan kepada karakter pribadi kepada seseorang, di mana tadi sudah dijelaskan tentang masing-masing kelebihan maupun kekurangannya. Tetapi saya kurang setuju kalau tadi katakan masalah kesuksesan atau masalah apakah mereka mampu atau tidak ditempatkan di suatu pekerjaan, karena pada akhirnya itu tergantung kepada seperti saya sampaikan tadi, ada pembelajaran, ya, ada pembelajaran, ada lesson, ada waktu belajar, sehingga orang seperti yang saya sampaikan tadi, bukan dia berubah, tapi karena kemauan untuk belajar, kemauan untuk berkomitmen untuk bisa bertindak lebih baik, sehingga kadang-kadang seolah-olah dia berubah, tetapi sebenarnya dia sudah menutupi kepada kekurangan yang dia punya, sehingga mungkin kalau berdasarkan kepada kriterianya dia tidak tepat ditempatkan di posisi katakan di HRD, karena dia sebenarnya adalah posisinya di D, tetapi ada karena kemauannya belajar, kemauannya untuk bisa berkembang, pada akhirnya dia bisa ditempatkan di sana, Pak. Ini yang saya sampaikan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa DISC itu sebagai salah satu tes yang harus dilakukan untuk bisa menempatkan seorang, itu saya kurang setuju, karena pada akhirnya itu adalah waktu juga pembelajaran dan komitmen daripada setiap orang untuk bisa berubah untuk arah lebih baik. Begitu Pak, pendapat saya Pak. Terima kasih. Saya setuju Pak Gunadi, betul. Makanya saya bilang walaupun ini tools nanti balik ya, DISC, ada Stevie segala macam, memang balik lagi. Bukan saya bilang tadi orang C nggak bisa jadi sales, bisa, tapi balik lagi. Memang mereka mungkin kalau orang I jadi sales akan lebih gampang, lebih cepat, tapi orang C bisa jadi sales yang berhasil. Asal apa tadi yang Pak Gunadi bilang, mereka punya kemauan, mereka punya mau belajar, mereka disupport, pasti bisa. Jadi bukan berarti kalau orang sales harus ID atau DI aja, enggak. Walaupun memang kalau saya lagi dulu waktu saya ngerekrut marketing, saya pasti carinya D. Tapi kalau ada orang-orang yang lamar C, kenapa enggak? Kita lihat dulu, kita explore dulu. Memungkinkan apa enggak? Ya, jadi memang ini tools. Tools itu kan penggambaran, tapi tools ini enggak kaku 100% harus orang D begini. Ada alur-alur yang memang menurut saya tergantung orangnya mau berubah, orangnya mau belajar, orangnya memang punya inisiatif untuk mau sukses atau memang mencapai itu bisa. Sangat terima kasih buat Pak Gunadi masukannya. Terima kasih Pak. Baik, Pak Rinaldi, Pak Gunadi, terima kasih Pak Gunadi atas masukannya, sangat baik sekali. Ada mungkin masih ada ini Pak Cecep ya, dia mau tanya langsung. Monggo Pak Cecep. Silakan Pak Cecep. Halo Pak Cecep. Oke, beliau bilang sinyalnya kurang stabil. Kalau gitu ini ada lagi Pak Ibrahim dari YouTube. Apakah hasil di seseorang bisa berubah dari tahun ke tahun? Monggo Pak Rinaldi. Itu lagi balik lagi Pak. Yang utamanya mungkin memang menurut saya kalau bilang berubah ya dia memang mau mengubah diri dia lebih baik. Gitu ya tadi dengan tuntutan dia, dengan apa ya, dengan memang tanggung jawab dia. Seperti tadi saya bilang, orang sales walaupun dia orang C, tapi kalau dia memang pengen berubah, dia pengen mencapai target dia mau berusaha untuk melawan apa ya, orang C itu kan pendiam, nggak kaku, dia berusaha untuk itu, dia bisa kok ke sana.
Ya, apakah tahun-tahun bisa berubah? Sangat memungkinkan. Tergantung dia ya tadi dia di mana ditempatkan, dia punya tanggung jawab seperti apa, dia ingin seperti apa. Kalau menurut saya seperti itu. Tadi nih saya kalau yang di Pak Cecep ini di kelapa sawit pertanyaannya khusus estate bagaimana kita mengaplikasikan DISC kepada para leader atau karyawan lapangan khususnya yang tidak bisa kita berikan tes dalam pengisian dan pertanyaan pada form. Mungkin kalau ke karyawannya agak susah. Kalau ke leadernya sih masih bisa ya kita lakukan tes. Kalau karyawan ratusan memang agak susah ya kayak kemarin saya pernah pengalaman saya bilang di 700 mau dites satu-satu juga susah. Cuma menurut saya kalau kita memang menguasai ini dan kita berhubungan dengan orang itu apalagi itu memang anak buah kita bisa kok untuk dorong dia kita tahu karakter dia ya, kita tahu dia orang D, orang I atau orang S atau orang C, kita bisa support dia untuk dia bisa berubah. Ya, kita bisa aplikasikan kok. Jadi walaupun mungkin itu di kelapa sawit dimanapun menurut saya masih bisa diaplikasikan. Baik, saya kira tadi Pak Cecep sudah dijawab oleh Pak Rinaldi, sangat bagus. Pak Rinaldi juga berpengalaman di kelapa sawit Pak ya, jadi kalau mau ngetes seratusan lebih orang ya tidak mudah tentunya dengan DISC gitu ya. Tapi para leadernya mestinya bisa gitu. Baik Bapak sekalian, kita mendekati waktu akhir dari sesi kita. Namun kami masih memberi kesempatan untuk yang mau bertanya atau berpendapat, tapi mungkin bisa dipersingkat pertanyaannya sehingga kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari sesi ini. Monggo dipersilakan Bapak Ibu. Ini ada yang raise hand kayaknya Pak. Oh silakan, raise hand 3 ya. Oke baik. Boleh Pak yang raise hand bisa dinyalakan speakernya. Pak Muklisin, Pak Darwin, Pak Muhammad Al-Fajri. Ya, Pak Muklisin, Pak Darwin, Pak Muhammad Al-Fajri, monggo. Salah satu dulu, silakan. Baik, kalau belum berpendapat, ini ada Bu Tia. Bu Tia, apakah speakernya bisa dinyalakan? Boleh, silakan bertanya langsung, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi saya ingin tanya tadi, pengalaman dari Bapak. Pengalaman dari Pak pembicara ya Pak ya. Jadi selama Bapak menjalani proses di ISC ini, tes di ISC ini, apakah selama proses rekrutmen ini mungkin Bapak pernah menjalani ya Pak ya. Jadi hasilnya itu aneh atau mungkin tidak terbaca lah ya N per A kalau hasil dari hasil di ISC-nya. Namun secara hasil interviewnya dia bagus, apakah Bapak akan melanjutkan untuk proses kandidat lolos ke tahap selanjutnya atau mungkin Bapak akan berpikir, oh ini sepertinya dia tidak jujur, dia menggunakan topeng nih, nanti kedepannya akan mengganggu ke proses ketika dia bekerja, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Super nih, luar biasa. Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya gitu, kalau hasilnya not any gitu ya, memang aneh, memang bisa jadi tanda tanya. Tapi waktu kita interview, memang kelihatannya sangat-sangat oke. Saya punya hal yang ketiga, biasanya saya telepon 2 atau 3 perusahaan terakhir untuk saya ngecek dia lebih jauh. Seperti apa sih orangnya, ngobrol-ngobrol dengan orang SR. Tapi jangan perusahaan tempat dia yang sekarang bekerja ya, itu nggak boleh. Ya karena kalau dia perusahaan yang lagi dia bekerja kita telepon, waduh kasihan nanti. Jadi minimal perusahaan sebelumnya sama perusahaan sebelumnya lagi. Dari situ saya ngobrol-ngobrol dengan orang SR-nya, saya bisa lihat dia lebih jauh sih. Kalau dari saya itu yang membuat saya nanti memutuskan apakah akan menerima atau tidak. Tapi saya juga akan bicara dengan user. Kalau usernya memang udah oke, saya pernah terjadi di satu perusahaan, saya udah bilang waktu hasil DISC-nya udah aneh. Waktu saya interview orangnya bagus banget. Ini kebetulan saya di retail, waktu itu kita cari orang yang bisa desainnya bagus banget. Sampai owner saya jatuh cinta. Tapi karena saya ngelihat aneh, saya telepon perusahaan sebelumnya. Saya ngobrol-ngobrol, akhirnya SR-nya terbuka. Iya, dia keluar nggak baik. Walau dia nggak kasih tahu apa. Dia cuma bilang attitude. Ya udah, saya sampaikan ke owner saya. Bu, begini-begini, saya udah cek.
kebetulan owner saya wanita, ya, attitude agak kurang, mungkin nggak kelihatan. Tapi karena udah jatuh cinta, ya namanya bos mau bilang, udah nggak apa, ya udah, mau nggak mau itu kan owner yang mau, ya saya terima. Berjalannya waktu terlihat kok, ternyata attitude nggak bagus, akhirnya dia memang keluar ya karena itu. Jadi saya biasanya coba cari opsi ketiga untuk hal itu, atau 3 bulan penerimaan itu benar-benar kita maksimal untuk melihat benar nggak sih. Kalau dari saya itu sih. Baik, terima kasih Pak. Oke, Agus. Baik, terima kasih Bu Tia. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Bapak Ibu, jam 3:32. Apakah masih ada yang mau bertanya? Apakah semuanya sudah menangkap ya esensi, ya tentu namanya sesi seminar, kita mungkin membutuhkan pendalaman lagi Pak Rinaldi, khususnya kalau kita ingin menerapkan di aplikasi di perusahaan, itu barangkali butuh lagi ya Pak Rinaldi. Saya kira akan dengan senang hati untuk share mungkin melalui HRWiki. Mungkin saya share dulu untuk alamat Bapak tadi Pak ya. Silakan Pak. Ya, karena sangat menarik ini, banyak yang bertanya, tapi tentunya harus ada waktu lagi mungkin. Ya. Ya, ini untuk alamat Pak narasumber Pak Rinaldi, www.angelcoachsolution.com atau www.rinaldipasaribu.com, Instagram, WA, dan email ya Pak ya, lengkap ya? Pak. Ya. Selain mungkin bertanya mengenai DISC, beliau adalah mentor atau master mentor UMKM tadi sudah sampaikan, sehingga bisa menjadi referensi kita semuanya. Mungkin demikian ya Pak Rinaldi ya, untuk nanti siapa tahu ada yang bertanya lagi ya. Jangan segan-segan untuk menghubungi saya. Saya sih siap untuk sharing tentang hal ini, karena buat saya sendiri saya melihat ini hal yang baik ya kalau kita belajar di ISC ini. Karena apa? Minimal buat diri kita tahu apa kelebihan kita. Gimana sih kita bisa ngembangin diri kita. Luasnya lagi kalau kita udah bisa berkeluarga, kita bisa kenal keluarga kita. Lebih tanggung jawab lagi di perusahaan atau di bisnis kita bisa pakai. Bahkan di masyarakat kita bisa pakai. Baik. Baik, terima kasih Pak narasumber Pak Rinaldi Pasaribu. Bapak Ibu sekalian, semua materi sudah disampaikan. Kemudian beberapa poin sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya sedikit saja merangkum karena Bapak Ibu sudah meng-capture esensinya. Hari ini kita belajar DISC, yaitu suatu tools mengenali profil kepribadian seseorang yang meliputi ada 4, dominan, influence, steady, dan compliant. Nah, keempat-empat itu bukan bicara baik dan buruk, tapi berbicara mengenai efektivitas untuk satu jabatan. Ya, jadi kalau memang jabatannya adalah yang membutuhkan orang dominan, tentu kalau diisi orang compliant kelamaan. Kalau membutuhkan orang yang sifatnya taat asas, aturan, taat sistem, tentunya orang compliant. Kalau diisi orang steady atau orang influence, nanti banyak bicara ataupun banyak diskusi kelamaan itu. Tidak ada yang salah, tetapi efektif tidak. Itulah challenge kita sebagai HR practitioner. Nah, untuk bicara lebih dalam lagi, bagaimana penerapan DISC, maka kita harus menggunakannya secara proper, terutama pada saat mengisi harus alamiah, harus natural. Tadi Pak Rinaldi sampaikan, kalau mengisinya ngaco itu hasilnya grafiknya itu nggak jelas karena kita pernah melakukannya itu. Jadi grafiknya itu atas bawahnya nggak bisa dibaca ya Pak Rinaldi ya. Itu karena kita tuh mengisinya itu harusnya alamiah ya. Jadi jangan dibuat apa adanya, nanti hasilnya
saya yakin akan meng-capture kita punya personality. Kemudian dari HR Wiki sangat senang dengan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Nantikan seminar baru, seminar lagi yang lain lagi di schedule yang sudah dibagikan. Bersama HR Wiki, mari kita bangun SDM Indonesia yang selalu belajar dan selalu improve dan kompeten menghadapi perubahan, terutama setelah pandemi kita harus bangkit, ekonomi bangkit, sehat terus. Demikian Bapak Ibu sekalian, seminar This Profile Personality bersama HR Wiki dengan narasumber Bapak Rinaldi Pasaribu. Kita kasih plus Pak narasumber ya. Oke. Terima kasih ya semua. Semoga ini bisa mendapat insight buat kita semua dan ini berguna buat kita semua. Ya, terima kasih Pak. Bagus, udah ambil foto? Ya, baik. Sekarang waktunya ambil foto, Bapak Ibu. Minta tolong wajahnya ditampilkan di layar. Ya, kita mau ambil foto yang terbaik. HR Wiki semuanya happy ya. Wajahnya dibuat happy. Ayo, senyum semuanya. Saat ini 4 kali 4 layar, jadi akan saya ambil 4 kali. Baik. Sebentar, maaf. Hitung Pak Agus. Ya, 1. Ya, baik. Sekarang yang kedua, maaf. Ini karena pakainya manual. Oke, yang kedua kita akan ambil sheet kedua. Oke. Baik, sekarang sheet yang ketiga. Sheet yang ketiga kita ambil. Baik, sekarang sheet yang terakhir keempat. Saya akan ambil dari laptop. Baik, semuanya sudah saya capture dan dengan demikian maka selaku moderator saya Gus Sururi mendampingi Pak Rinaldi yang luar biasa sebagai narasumber. Semoga berkenan, ada kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi pada seminar yang akan datang bersama HR Wiki kita bangun SDM Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Saya mohon izin kembalikan kepada Pak Miki. Ya, cukup. Ya, sudah selesai, kita bisa tutup. Oke, terima kasih semua ya. Ada yang ikut harus bapaknya. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.